Om Swastiastu, Om Awiganam Astu Namo Sidam, Om Sejerastu Tatastu Swaha, Om Annobhadrah Kartawiyam Wiswata. Baiklah, kita berjumpa kembali di media pembelajaran agama Hindu dan Budi Pekerti tingkat kelas 10 SMA pada pertemuan yang adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kedua kali ini adalah pembagian yatnya dan bentuk-bentuk pelaksanaan yatnya. Jadi ada dua hal yang dibahas, yaitu adalah pembagian yatnya dan bentuk-bentuk pelaksanaan yatnya. Oke, kita lanjut saja. Yang pertama adalah pembagian yatnya. Pembagian yatnya maksudnya di sini adalah yatnya itu dipilah berdasarkan kepada siapa yatnya itu ditujukan. Ya, berdasarkan kepada siapa yatnya itu ditujukan, yatnya bisa dibagi menjadi 5. Yang pertama itu adalah dewa yatnya, yaitu yatnya yang ditujukan kepada ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa beserta manifestasi beliau. Kemudian risi yatnya, itu yatnya yang ditujukan kepada para resi atau ahli-ahli spiritual Hindu. Kemudian yang ketiga itu adalah manusia yatnya, yaitu yatnya yang ditujukan kepada sesama manusia. Yang keempat, pitra yatnya, yaitu yatnya yang ditujukan kepada orang tua atau leluhur. Kemudian yang kelima adalah buta yatnya, yaitu yatnya yang ditujukan kepada para buta yang berada pada Buana Agung maupun Buana Alit. Kita lanjut kepada bentuk-bentuk pelaksanaan yatnya. Ya, bentuk pelaksanaan yatnya itu bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama itu berdasarkan waktu pelaksanaannya, yang kedua berdasarkan kualitas yatnya, dan yang ketiga berdasarkan kualitas yatnya. Jadi ada 3. Yang pertama berdasarkan waktu pelaksanaannya, yang kedua kuantitas yatnya, dan kualitas yatnya. Ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah yatnya berdasarkan waktu pelaksanaannya. Berdasarkan waktu pelaksanaannya, yatnya bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah nitya yatnya, yang kedua adalah naimitika yatnya, dan yang ketiga adalah kamya atau incidental yatnya. Oke, kita bahas satu persatu yatnya berdasarkan waktu pelaksanaannya. Kita bahas tentang nitya yatnya. Nitya yatnya adalah yatnya yang dilakukan secara rutin setiap hari. Jadi yatnya yang dilakukan setiap hari menurut Hindu ada 3. Yang pertama adalah Trisandhya, yang kedua adalah yatnya Sesa, dan yang ketiga adalah Janana yatnya. Trisandhya berasal dari kata tri dan sandhya. Tri artinya 3, sandhya itu artinya perubahan waktu. Jadi menurut Hindu bahwa perubahan waktu itu ada 3, yaitu perubahan pada waktu pagi hari, pada waktu siang hari, dan pada waktu sore hari. Dan waktu-waktu ini merupakan waktu yang tepat untuk melakukan persembahyangan. Dan Trisandhya juga diartikan sebagai 3 kali umat Hindu untuk melakukan persembahyangan, yaitu pada pagi hari, siang hari, dan sore hari. Kemudian nitya yatnya yang kedua itu adalah yatnya Sesa. Ya, yatnya Sesa itu adalah yatnya yang dilakukan setelah selesai memasak dan sebelum makanan itu dinikmati. Jadi ingat, setelah selesai memasak tetapi makanan itu belum dinikmati, itu disebut dengan yatnya Sesa. Dan Sesa sendiri artinya adalah sisa. Jadi kita dianjurkan untuk memakan sisa-sisa daripada yatnya, dipersembahkan terlebih dahulu baru kita menikmatinya. Itu yang disebut dengan yatnya Sesa.
Adapun dasar dari pelaksanaan yatnya sesa itu adalah Bhagavad Gita bab 3 sloka 13. Dalam Bhagavad Gita bab 3 sloka 13 itu dinyatakan bahwa yatnya sistasina santu mujante sarwo kilbisai bujante te tua akham papa pacanti atma karana, yang artinya yatnya sistasina santu, yatnya itu adalah yatnya, sistasina itu sisa yatnya, santu itu adalah orang bijak. Jadi orang bijak itu memakan sisa yatnya, atau orang bijak itu memakan setelah dipersembahkan. Mujante sarwo kilbisai akan dibersihkan dari segala macam dosa. Bujante tue akham papa pacanti atma karanat, mereka yang memakan masakan hanya untuk dirinya tanpa dipersembahkan, sesungguhnya mereka adalah memakan dosa. Jadi jelas dasarnya dalam Bhagavad Gita bahwa orang yang melaksanakan yatnya sesa akan dibersihkan dari segala macam dosa, dan orang yang memasak hanya untuk dirinya sendiri tanpa dipersembahkan, sesungguhnya mereka telah memakan dosa. Demikian dikatakan dalam Bhagavad Gita bab 3 sloka 13. Oke, kita lanjut. Nitya yatnya yang ketiga itulah jenana yatnya. Ya, jenana yatnya itu adalah yatnya dalam bentuk pengetahuan, kebijaksanaan dalam belajar maupun mengajar ilmu pengetahuan, baik itu ilmu pengetahuan parawidya maupun ilmu pengetahuan aparawidya. Ini. Jadi setiap hari kita hendaknya melakukan jenana yatnya. Ya, karena jenana yatnya itu termasuk dalam bagian nitya yatnya atau yatnya yang dilaksanakan setiap hari. Oke, itu tentang nitya yatnya. Kita lanjut ke naimitika yatnya. Naimitika yatnya itu adalah yatnya yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu atau telah terjadwal. Ya, jadwalnya adalah seperti ini. Yang pertama itu adalah berdasarkan yatnya naimitika yang berdasarkan perhitungan wara dan perhitungan wuku dan sasih. Ya, jadi ada perhitungan wara, wuku, dan sasih. Kita bahas satu persatu. Naimitika yatnya berdasarkan perhitungan wara. Ya. Yang pertama itu adalah pertemuan triwara dan pancawara. Triwara itu adalah yaitu pasah beteng kajeng, dan pancawara itu adalah umanis paing pon wagi kliwon. Ya. Hari suci atau hari yang baik untuk melaksanakan yatnya yaitu pertemuan triwara kajeng dan pancawaranya kliwon. Contohnya adalah kajeng kliwon. Selanjutnya pertemuan pancawara dengan saptawara. Pancawara tadi adalah umanis paing pon wagi kliwon, sementara saptawara itu adalah Ardite, Somo, Anggara, Buddha, Warspati, Sukra, Saniscara. Dan contohnya adalah ini. Contohnya misalnya pertemuan pancawara dan saptawara Buddha Kliwon, Anggara Kasih, Buddha Wage, itu adalah hari-hari yang baik untuk melaksanakan naimitika yatnya yang berdasarkan perhitungan wara. Oke. Kita lanjut naimitika yatnya berdasarkan perhitungan wuku. Ya, contohnya itu adalah hari raya Galungan yang jatuhnya pada wuku Galungan, Kuningan juga, Tumpek, Saraswati, dan lain-lain. Ini adalah contoh naimitika yatnya berdasarkan wuku. Kemudian naimitika yatnya berdasarkan sasih. Contohnya adalah Purnama, Tilem, Nyepi, dan Siwalatri. Dan yang ketiga itu adalah kamya yatnya atau incidental yatnya. Ya, yatnya ini berdasarkan atas adanya peristiwa atau kejadian-kejadian yang tidak terjadwal dan dipandang perlu untuk melaksanakan yatnya.
atau yang dianggap perlu membuatkan upacara persembahan. Jadi kamyayatnya ini dilaksanakan apabila terjadi peristiwa-peristiwa tertentu yang tidak terjadwal dan dianggap perlu untuk melaksanakan yatnya. Contohnya itu adalah ngulapin, memaku, mecaru, nebusin, dan lain-lain. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke yatnya berdasarkan kuantitasnya. Kuantitas itu artinya adalah yatnya berdasarkan besar kecilnya pengambilan pelaksanaan yatnya itu. Ya, ini berdasarkan besar dan kecilnya pelaksanaan yatnya yang disesuaikan dengan kemampuan dan situasi dan kondisi. Ya, jadi perlu digarisbawahi adalah besar dan kecilnya pelaksanaan yatnya yang disesuaikan dengan kemampuan, situasi, dan kondisi orang yang melaksanakan yatnya atau yajamananya. Ya. Berdasarkan kuantitasnya, yatnya bisa dibagi menjadi 3. Ada yang disebut dengan kaniste atau yang kecil, madya itu yang sedang, utama itu artinya yang besar. Sedangkan yang niste bisa dibagi menjadi 3 lagi, nistaning niste, madyaning niste, utamaning niste. Ya, yang kecil di antara yang kecil, madyaning niste itu adalah yang sedang di antara yang kecil, utamaning niste yang besar di antara yang kecil. Begitu juga yang madya itu bisa dibagi menjadi nistaning madya, yang kecil di antara yang sedang, madyaning madya yang sedang di antara yang sedang, kemudian utamaning madya yang utama di antara yang besar di antara yang sedang. Kemudian yang utama bisa juga atau yang besar bisa dibagi menjadi 3, nistaning utama atau yang kecil di antara yang besar, kemudian madyaning utama yang sedang di antara yang besar, kemudian utamaning utama yang besar di antara yang besar. Demikianlah yatnya berdasarkan kuantitasnya. Kita lanjut yatnya berdasarkan kualitas yatnya. Ya, berdasarkan kualitasnya, yatnya bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah tamasika yatnya, rajasika yatnya, dan satwika yatnya. Tamasika yatnya itu adalah yatnya yang dilaksanakan dengan salah. Ya, niatnya melaksanakan yatnya, tetapi proses untuk menuju yatnya itu yang salah. Itu yang disebut dengan tamasika yatnya. Kenapa dikatakan salah? Karena tidak sesuai dengan 7 syarat yatnya yang satwika. Nanti kita bahas mengenai 7 syarat yatnya yang satwika. Kemudian yang kedua itu adalah rajasika yatnya, yaitu yatnya yang dilakukan yang dengan bersifat pamer. Ya, jadi tujuannya beryatnya itu adalah untuk memperlihatkan bahwa mereka melakukan yatnya atau yatnya bersifat pamrih, dan ini juga tidak dibenarkan. Dan yatnya yang benar itu adalah yatnya yang berdasarkan satwika yatnya, yaitu yatnya yang dilakukan dengan benar. Kenapa dilakukan dengan benar? Karena sesuai dengan 7 syarat yatnya yang satwika. Oke? Supaya jelas apa saja 7 syarat yatnya yang satwika itu kita bahas sekarang. Adapun 7 syarat yatnya yang satwika. Yang pertama itu adalah sastra. Jadi kita melaksanakan yatnya itu harus berdasarkan sastra agama, harus berdasarkan kitab suci. Kitab suci kita ada yang disebutkan seruti, weda yang diperoleh dengan wahyu, dengan pendengaran langsung saptarasi. Kemudian semerti, ya, weda hasil mengingat para maharsi, ingatan para maharsi. Kemudian sila, sila itu adalah tingkah laku orang suci yang dipercontohkan atau diperlihatkan pada itihasa dan purana. Kemudian sadacara, sadacara itu adalah adat istiadat yang dilakukan oleh para orang-orang suci. Kemudian yang terakhir itu adalah atmanastuti, rasa puas diri.
Jadi yatnya harus atau hendaknya dilaksanakan berdasarkan sastra atau kitab suci. Kemudian yang kedua, yatnya itu harus dilaksanakan berdasarkan serada atau dengan penuh keyakinan bahwa ya memang yatnya itu merupakan sebuah kewajiban kita untuk melakukannya. Kemudian lascarya, artinya yatnya itu harus dilakukan dengan penuh keikhlasan tanpa sedikit pun mengharapkan pamrih. Kemudian daksina, ada sarana upakara yang digunakan pada saat melakukan yatnya tersebut. Kemudian yang kelima, mantra dan gita. Ya, jadi dalam beryatnya ada mantra atau kalimat-kalimat suci yang digunakan dan gita atau lagu-lagu keagamaan. Yang keenam, anasewa. Anasewa itu adalah atiti puja atau atiti yatnya, yaitu persembahan kepada tamu pada saat kita melaksanakan yatnya. Kemudian yang ketujuh adalah nasmita, yaitu yatnya yang kita lakukan tidak bersifat pamer. Jadi yatnya kita semata-mata dilakukan hanya dengan penuh keyakinan dan keikhlasan tanpa bersifat pamer. Demikianlah 7 syarat yatnya yang satvika. Oke, sebelum kita akhiri video ini, silahkan kerjakan. Ya. Jadi tugasnya ada 2. Yang pertama adalah jelaskan pentingnya melakukan yatnya sisa, dan yang kedua adalah jelaskan bentuk-bentuk pelaksanaannya. Demikian. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.